Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah evaluasi pembelajaran di SD. Sebagian besar guru SD melakukan evaluasi hasil belajar siswa dengan teknik tes. Betul bukan? Tetapi belum semua guru mengetahui bagaimana menganalisis butir soal tes yang baik, khususnya soal pilihan ganda yang sering dibuat. Padahal setiap butir soal itu mempunyai karakteristik yang harus dianalisis. Karakteristik apa saja yang terdapat dalam setiap butir soal? Topik ini akan membahas tuntas pertanyaan tersebut, yakni tentang analisis butir soal pilihan ganda secara kuantitatif. Analisis butir soal secara kuantitatif dapat dilakukan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan teori klasik dan pendekatan teori modern. Penggunaan pendekatan teori klasik ataupun modern dipilih berdasarkan kebutuhan analisis yang dibutuhkan. Pada materi kali ini, kita akan lebih fokus belajar analisis butir soal secara kuantitatif dengan pendekatan teori klasik. Dalam analisis butir soal secara kuantitatif ini, terdapat 3 karakteristik butir, yakni tingkat kesukaran butir, daya beda butir, dan keberfungsian pengecoh. Ketiga karakteristik ini dapat kita ketahui dengan melakukan analisis pada setiap butir, berdasarkan respon atau jawaban siswa dalam menjawab soal. Pertama, tingkat kesukaran butir. Tingkat kesukaran butir terbagi menjadi 3 kategori, yakni sedang, mudah, dan sukar. Kategori tersebut dapat kita ketahui berdasarkan indeks tingkat kesukaran butir yang terletak pada nilai antara 0 sampai dengan 1. Dengan ketentuan kategori, sukar indeks kurang dari 0,3, kategori sedang indeks 0,3 sampai 0,7, dan kategori mudah indeksnya lebih dari 0,7. Terdapat berbagai cara untuk mengetahui indeks tingkat kesukaran butir, tetapi cara yang paling mudah adalah dengan menghitung proporsi menjawab benar, atau proportional correct, dengan rumus sebagai berikut. Kedua, daya beda butir. Daya beda suatu butir soal berfungsi untuk menentukan dapat tidaknya suatu butir membedakan antara kelompok peserta tes yang berkemampuan tinggi dan peserta tes yang berkemampuan rendah. Indeks daya beda butir soal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan. Sebuah butir dikatakan baik atau tidak baik. Rentang indeks daya beda butir soal ini antara 0 sampai dengan 1. Butir soal yang baik adalah butir soal yang mempunyai indeks daya beda lebih dari 0,3. Indeks daya beda dapat diketahui dengan menghitung rumus indeks diskriminasi butir sebagai berikut. Ketiga, keberfungsian distraktor. Selain tingkat kesukaran dan daya beda butir soal, hal penting lain yang harus diperhatikan dalam menganalisis butir soal adalah keberfungsian distraktor atau pengecoh. Distraktor atau pengecoh ini dapat dikatakan berfungsi apabila mampu menarik perhatian peserta tes yang kurang menguasai konsep materi tes untuk memilihnya. Butir soal yang baik adalah jika besaran persentase setiap pengecoh lebih besar dari 5%. Untuk mengetahui efektivitas setiap pengecoh dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut. Untuk mendapatkan kualitas tes yang baik, seorang guru perlu kiranya memperhatikan ketiga unsur yang sudah dipaparkan tersebut. Sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.